Baik, pada video kali ini saya akan mencontohkan tentang bagaimana kita mempercantik interface yang sudah kita buat agar lebih kelihatan profesional. Kita akan memodifikasi di sini tabelnya. Di sini ada tabel tapi bordernya kita kasih 0. Tapi akan kita modifikasi dengan cascading style atau CSS. Dan ini akan kita buat tombol. Ini juga akan kita buat tombol agar kelihatan lebih profesional dan agak menarik interface-nya. Nah, oke. Saat ini kita membutuhkan bantuan dari situs yang saya pakai sejak awal, yaitu W3 Schools. Nah, ini W3 Schools. Oke, W3 Schools ini akan kita pakai dari awal pembuatan sampai pada akhirnya dalam proses desain. Nah, tapi kalian ketika menggunakan W3 Schools dan merancang pada web kalian, pastikan komputer kalian terkoneksi internet walaupun hanya sedikit ya, walaupun hanya menggunakan tethering dari handphone. Komputer ini harus terkoneksi internet karena W3 School ini source code dari W3 Schools ini adalah sistem repository online dan dia akan bekerja ketika ada koneksi internet. Jika tidak ada koneksi internet, tombol-tombol yang akan dibuat tidak akan berfungsi ya, seperti ini. Tidak akan berfungsi seperti ini. Oke, yang pertama kita akan memodifikasi tabel ini agar menjadi lebih menarik. Nah, caranya nanti di W3 Schools bisa klik di how to dan nanti di sini cari tabel. Nah, tabel di sini bisa kita pilih zebra strip table. Nah, kita akan buat tabel tampilan data kita jadi seperti ini. Caranya gampang, kita hanya mengambil source code saja. Ambil source code yang ini saja, try yourself. Nah, ini kita copy style mulai dari style atas buka sampai style tutup. Kita copy di halaman front. Nah, front. Kenapa di front? Karena semua halaman ini ditampilkan pada front. Jadi kita tidak perlu membuat CSS-nya pada semua halaman fungsi inputan, fungsi tampilan data, tidak perlu. Kita hanya membuat pada satu fungsi karena ketika semua halaman yang tidak ada CSS-nya dipanggil pada fungsi yang ada CSS-nya, CSS-nya akan bekerja. Nah, kita kerja pada halaman front ya. Nah, setelah kita copy yang tadi, setelah kita copy yang ini, oke, saya copy lagi. Dari style. Di frontnya saya copy di dalam head. Nah, ini head buka, ini head tutup. Nah, saya copy di dalam sini aja. Saya paste. Oke. File save. Coba kita lihat hasilnya. Ada perubahan atau tidak? Oke, ada perubahan. Oke, dia sudah ada frame-nya. Dia sudah ada frame dan dia agak ada yang berwarna putih, ada yang berwarna abu-abu. Dan mungkin kita bisa modifikasi, kita perkecil sedikit. Mungkin jadi 5 biar lebih rapat ya. Biar lebih rapat. Oke, biar lebih rapat. Dan mungkin coba kita tambah lagi agak gelap ya warnanya. Kita harus melihat kode warna. Coba kita minta bantuan di sini. W3 Schools color. Ini
Ini source code, semua kode-kode ada di sini, bisa pelajari lewat sini. Kita lihat di sini, coba cek. Color. Color picker. Saya mau jadi berwarna. Kalau warna seperti ini, apa sih kodenya? Nah, kalau warna ini, kodenya ini. Border pix, oh ini border. Background color. Coba kita ganti. Kita save. Lihat, nggak ada perubahan. Nah, tuh jadi datanya akan random kayak gitu. Datanya akan random, tapi biasanya orang pakai yang agak abu-abu kayak gini ya, biar lebih profesional. Mana ya abu-abunya? Biasanya orang pakai yang kayak gini. Coba kita ambil yang ini. Kita ambil yang ini, kita pasang lagi di sini. Nah, dia agak lebih pro kalau dia kelihatan. Ya, seperti ini. Kan? Kalau tambah data, bagian yang baru jadi warna putih. Nah, semua tabel jadi kayak gini. Karena kita sudah memanggil dia di halaman front. Semua tabel dia jadi kayak gitu. Oke, tadi update juga jadi kayak gitu. Tidak apa-apa ya. Tapi kalau kita hanya mau pengen di sini, bisa. Coba kita hapus yang ini. Kita hapus yang ini. Dan kita panggil di view history saja. Nah, di view history saja. Supaya hanya view yang jadi kayak gitu. Oh, dia jadi semua ya. Oh, belum save as. Jadi, nah ini nggak ada. Jadi cuma di halaman ini saja. Oke, cuma di halaman ini saja. Ya jadi. Oke. Nah, sekarang kita akan modifikasi nih. Update dan hapus data. Oke. Kalau di W3 School silakan cari tentang split button. Nah, nanti cari di sini. Cari split button. Nah, dia akan muncul seperti ini. Ini akan saya ambil. Ini saya ambil. Ini saya ambil. Stylenya saya ambil. Pastenya di view history. Pastinya situ dan di sini aja. Coba kita paste sini. Baik, kita paste di sini dan kita ambil fungsi ini, fungsi aksi ini. Si aksi ini kita ambil div-nya sampai di sini. Nah, buttonnya. Terus kita pasang di bagian sini. Nah, di TD ini. Kita hapus dulu, nanti kita ketik lagi ya. Sampai di sini. Ini akan aksi, nanti di sini ganti. Update atau sini delete. Oke, jadi kita mau update data atau delete data, tinggal pilih saja di sini. Nah, dia berdasarkan ID juga ya. Ini berdasarkan ID di sini.
Bisa kita update atau delete, tinggal kita pilih aksi. Lalu coba kita buat parameternya lagi di sini. Hrefnya ini, parameternya ini yang tadi front.php halaman sama dengan front.php halaman sama dengan view history, maaf, delete fungsi hapus ya, fungsi hapus di sini. Waduh, delete history, ID sama dengan echo string data ID. Nah, ini fungsi hapusnya ya. Atau kita pakai bahasa Indonesia aja, hapus edit. Nah, pakai bahasa Indonesia aja. Coba kita cek kalau dia jadi. Nah, parameternya jadi. Coba kita hapus. Jadi ya. Kita lanjut ke edit. Nah, kita copy aja ini. Nah, kita copy aja. Front sama dengan apa ya namanya? Update history. Data ID. Nah, front sama. Coba kita buktikan ya fungsinya. Edit. Oke, jadi nah, udah mulai bagus ya tampilannya. Jadi ini juga kita modifikasi ya. Kita buat tombol di sini, button kita cari penipil button. Button, alert button, outline split button, fading button, social media, loading button. Coba kita lihat ini ya. Tinggal dipilih aja mana kita mau pakai yang mana. Itu download bukan ya. Icon button. Coba kita pakai yang terserah ya, kita mau pakai yang mana. Add. Kita pakai yang ini aja ya, yang menu. Nah, kita pakai yang itu saja. Biasa stylenya kita ambil. Nah, kalau yang ini mungkin bisa kita copy di front ya. Copy di front di dalam head. Nah, stylenya. Lalu kita pilih yang menu ini ya, menu yang kedua. Nah, ini kita copy dan kita paste, ganti yang fungsi di tambah data di view history. Nah, kita tambah yang di sini. Nah, ini button sini tambah data. Oke, coba kita running. Apakah semua tombolnya sudah bekerja? Oke, jadi nah, atau fungsi tambahnya enggak usah ya. Button kalau ini enggak usah aja lah. Ini enggak usah.
Coba kita running di sini, tambah data supaya lebih bagus lagi di BR. Nah, oke. Nah, tambah data. Nah, text field ini bisa kita pasang CSS juga. Nah, gestur sekolah ini bisa kita edit. Nah, berhasil kan? Hasil edit, hasil simpan. Oke, ada yang salah situ. Oh, fungsi, tapi sudah jadi ya. Kalau mau hapus, oh, bisa. Ada yang salah on header, already set upload. Oke, nanti kita cek, tapi prosesnya berhasil. Nah, kita tambah data, mungkin sini ada juga akan jadi kesalahan. Nanti kita akan kunci dengan error reporting di akhirnya. Nah, jadikan tuh fungsi. Selamat mencoba, silakan di pelajari dan dicoba supaya bisa menambah pengetahuan. Terima kasih.